Dialektika Pagi, Programa 1 RRI Surakarta. Pendengar, kalau saya menyebut Gunung Kemukus, tentu Anda sudah banyak yang mengetahui. Ini adalah wisata peninggalan, di situ ada makam Pangeran Samudro, tetapi nama Gunung Kemukus kemudian mendunia setelah ada informasi bahwa di tempat itu banyak digunakan untuk tempat yang menyimpang, katakanlah seperti itu. Padahal keberadaan Gunung Kemukus itu sebenarnya sangat potensial untuk digunakan sebagai wisata unggulan di Kabupaten Sragen, khususnya wisata religi. Wisata Gunung Kemukus mau dibawa kemana? When reporter Patrick Aboud told us that there's a mountain in Indonesia where thousands of pilgrims gather several times a year for ritual sex sessions, well, we weren't quite sure what to think. So we sent him off with his camera to find out more. And after his trek to Java's Mount Kemukus, this is what he came back with. Karena pada tahun 2014 akhir itu memang mencuat berita-berita yang sangat tidak menyenangkan, itu juga dari wartawan Australia itu. Sehingga dari yang religi itu menyimpang segi-segi yang sifatnya negatif itu. Monggo. Untuk makam Pangeran Samudro sendiri terletak di Kampung Gunung Sari. Untuk akses menuju ke objek wisata Gunung Kemukus itu dari arah Sragen Kota menuju ke Gunung Kemukus itu kisaran juga 40 km, juga dari arah Ngrobokan Purwodadi. Dan nanti tentunya sampai ke kampung Desa Barong itu akhirnya nanti bisa naik ojek dan nanti menuju ke penyeberangan dan bisa naik perahu di situ. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah rumor yang berkembang sekarang ini, memang
berita atau informasi yang beredar di luar dengan kondisi sebenarnya ataupun fakta sebenarnya dalam rangkaian melaksanakan rangkaian ziarah itu memang sangat bertolak belakang. Itu ya saya katakan tadi momen keramaian untuk mencari rezeki dengan caranya ya ya mungkin ya itu tadi ada yang nggak baik, ada yang baik ya begitu, pokoknya keramaian itu disalahgunakan, momen keramaian. Nah, kenapa kalau rumor yang berkembang ini ibarat suatu benang kusut, titik simpulnya itu ada di 2 titik. 1, wasiat beliau Pangeran Samudro yang disalahartikan, sopo wae anak putuku sing gelem sowan dalam hal ini melaksanakan ziarah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Nah, dari wasiat inilah yang tidak dipahami secara menyeluruh. Yang kedua, bahwasanya yang dimakamkan di Gunung Kemukus itu kan sebenarnya bukan hanya beliau Pangeran Samudro tapi beserta beliau ibu tirinya. Yang mana dulu diisukan semacam fire pensiunan sebenarnya tidak hanya kasih sayang seorang ibu tiri terhadap anak tiri ataupun juga sebaliknya. Pangeran Samudro adalah salah satu putra dari Raden Patah. Kebetulan beliau tidak dari istri permaisuri, tapi beliau dari istri selir. Kenapa? Mungkin timbul pertanyaan sampai beliau dimakamkan di Gunung Kemukus. Karena pada saat itu beliau Pangeran Samudro mendapat tugas ataupun mengemban amanat untuk mempersatukan kerabat istana yang tidak mendukung berdirinya Demak pada saat itu. Salah satu perjalanan beliau untuk mempersatukan para kerabat kalangan istana itu yaitu menemui Sunan Lawu atau Sunan Gugur yang posisinya di Gunung Lawu. Di akhir perjalanan beliau, karena berhubung kondisi pada zaman itu nggak seperti sekarang, jadi beliau dalam perjalanan itu banyak istilah kesulitan, cobaan, rintangan. Akhirnya pada saat itu beliau dalam kondisi sakit dan singkat cerita dimakamkan di Gunung Kemukus. Dan juga kenapa dinamakan dengan Gunung Kemukus? Karena pada saat itu setiap hari, khususnya di pagi hari itu timbul semacam asap yang mengepul dari perbukitan itu. Makanya dinamakan Gunung Kemukus karena kukus itu bisa dibilang kayak semacam asap yang mengepul. Orang-orang melaksanakan aktivitas ziarah di Gunung Kemukus yang mana rangkaian ritual dari ziarah itu diawali dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang Ontrowulan dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun wudu. Banyak juga yang ngalap berkah dengan membawa air dari sendang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dipandu pihak juru kunci di Sendang Ontrowulan. Baru tahapan selanjutnya mereka melaksanakan ziarah di makam. Apa yang menjadi yang saya utarakan ini diperkuat dengan perda dari Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Perda nomor 2 tahun 2012 yang mana berkenaan dengan alur tata cara ziarah di objek wisata religi makam Pangeran Samudro.
tempat karaoke ini selama 11 tahun. Isu tentang prostitusi yang ada di wilayah Gunung Kempus itu tidak benar dan tidak ada hubungannya tentang perkaraokean yang ada di sini. Dan mungkin isu-isu yang beredar di masyarakat atau di luar masyarakat itu tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu, atau kegiatan prostitusi dihubungkan dengan kegiatan ziarah yang ada di makam Pangeran Samudra. Sebelah kiri makam Pangeran Samudra. Yang mau masuk ziarah di makam Pangeran Samudra, untuk silakan untuk masuk. Pada dasarnya ziarah di Gunung Kemukus itu sebenarnya tidak beda dengan ziarah di tempat Allah lainnya. Kita berdoa ataupun mendoakan arwah yang kita ziarahi dengan tujuan kita mendapatkan syafaat ataupun barokah dari beliau yang kita ziarahi. Bahkan seyogianya juga kita meniru suri toladan dari kepribadian beliau Pangeran Samudra. Dan juga tidak mungkin orang yang memiliki kepribadian jelek pada akhir hayatnya menjadi tempat diziarahi. Secara logika, orang yang jelek, memiliki karakter sifat yang jelek, tidak bakalan menjadi tempat penziarahan. Untuk filsafat ataupun pendidikan moral yang kita bisa tarik, yaitu pertama, bahwasanya permintaan tetap satu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Pangeran Samudra itu hanya sebagai perantara. Yang kedua, bahwasanya inti dari ziarah itu mengingatkan kita akan kematian. Bahwasanya kematian itu pasti hukumnya, hanya saja mungkin waktu yang tidak ditentukan.